Assalamualaikum. Hai guys, kali ini kita bakalan bahas tentang kisah manusia pertama di bumi. Jadi, manusia yang pertama kali diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam ini kenapa sih namanya dikasih Adam gitu? Asal muasal nama Nabi Adam ini dari mana? Ternyata Nabi Adam diciptakan dari kulit adim bumi. Nah, oleh karena itu Nabi Adam disebut Adam. Ini diriwayatkan langsung oleh Ali bin Abi Thalib. Gitu ya guys, aku juga baru tahu ternyata Nabi Adam itu diciptakan dari kulit adim bumi gitu. Makanya namanya jadi Adam. I just know about that as well. Nah, setelah Nabi Adam alaihissalam diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, semua malaikat dan semua makhluk yang ada di sana disuruh Allah untuk tunduk atau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk kehormatan. Malaikat-malaikat semuanya pada tunduk ke Nabi Adam, pada bersujud semuanya. Nah, tapi ada satu yang gak mau tunduk nih. Ternyata makhluk tersebut adalah iblis dari bangsa jin. Jadi mereka ini merasa mereka lebih tinggi. Karena kan iblis itu diciptakan dari api gitu kan. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Masa kita tunduk sih dari yang kualitasnya lebih rendah daripada kita gitu. Jadi iblis ini sombong gitu guys. Emang gak mau tunduk aja ke Nabi Adam alaihissalam. Jadi setelah itu Nabi Adam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tinggal yang sangat indah serta nyaman, yaitu surga yang bernama surga Ma'wa. Nah, di surga Ma'wa ini banyak banget pepohonan, banyak buah-buahan segar dan juga banyak tanaman. Nabi Adam juga diberikan Allah Subhanahu wa taala seorang pasangan hidup dari tulang rusuknya sendiri, yaitu istrinya yang bernama Siti Hawa. Akhirnya di sana Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya hidup bahagia, tapi emang ada larangan nih di surga, gak boleh mendekati satu buah. Ini langsung dituliskan di Quran surat Al-Baqarah ayat 35 yang berbunyi, Allah berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu surga ini dan makanlah makanan yang banyak juga baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim." Nah guys, jadi gini ceritanya kenapa Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Ini disebabkan karena ia melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu guys, ada buah yang namanya buah kuldi. Jadi buah kuldi ini kalau dilihat-lihat emang look kayak apel and warnanya juga merah. So overall emang kayak apel gitu guys buahnya. Intinya buah ini dilarang sama Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam dan Siti Hawa makan. Jadi disuruh untuk menjauhi buah ini, gak boleh disentuh, gak boleh dimakan. Nah, bukannya mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam dan Siti Hawa justru memakan buah itu dan itu menyebabkan mereka dikeluarkan dari surga. Siti Hawa kan ngelihat buah kuldi ini, mungkin karena warnanya menarik ya. Dan juga Siti Hawa dirayu, digoda sama syaitan. Sampai akhirnya ia membujuk Nabi Adam alaihissalam untuk memetik satu buah kuldi dari pohon tersebut. Nabi Adam akhirnya memetik satu buah kuldi dari pohon itu dan mereka berdua memakan buah kuldi tersebut. Itulah yang membuat akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan sama Allah Subhanahu wa taala dari surga dan mereka diturunkan ke bumi. Saat Nabi Adam dan Siti Hawa itu udah di bumi guys, mereka tuh gak bareng, dipisahkan sama Allah jaraknya. Nabi Adam berada di India, sementara Siti Hawa itu ada di Irak. You guys know how far that is, right? Kebayangkan ya guys, waktu itu bumi belum seramai sekarang. Yang mungkin kalau kalian lihat di mana-mana tuh macet, di mana-mana ada orang, di sana ada orang. Tapi dulu enggak guys, emang bener-bener cuman Siti Hawa dan Nabi Adam aja nih manusia yang ada di bumi. Setelah mereka berpisah selama 200 tahun, mereka terus-terusan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua ini, akhirnya Allah mempertemukan mereka lagi di sebuah gunung yang bernama Jabal Rahmah Arafah. And for your information, sekarang Jabal Rahmah Arafah ini menjadi tempat yang juga bisa dikunjungi sama kita semua. Dan ini menjadi salah satu tempat yang sangat bersejarah. Singkat cerita, setelah mereka berdua ketemu, mereka saling menangis dan melepas rindu satu sama lain. Dan akhirnya mereka memulai hidup baru di sebuah gua yang sangat besar yang bernama Gua Sur. Nah, Gua Sur ini tuh bentuknya kayak gini. Mungkin sampai sekarang masih bisa dilihat di dunia nyata ya guys. Gua tersebut posisinya itu ada di dataran tinggi guys, jadi nggak gampang diserang sama hewan buas. So it's very safe.
And FYI, dulu sebelum adanya Nabi Adam alaihissalam di bumi, itu udah ada penghuninya. Bumi ini tuh dihuni sama bangsa jin. Ini juga dituliskan di Quran Surat Al-Hijr ayat 27 yang artinya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Bahkan dulu di bumi juga udah ada unggas. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan kepada Nabi Adam alaihissalam 8 binatang yang berpasangan. Sepasang dari domba dan sepasang lagi dari kambing. Hewan-hewan ternak inilah yang digunakan sama Nabi Adam alaihissalam untuk bertahan hidup. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa menjalani kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri. Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam dan Siti Hawa bisa melanjutkan keturunannya mereka. Mereka kemudian dikaruniai anak kembar yang diberi nama Qabil dan Iklimah. Dan setelah itu Siti Hawa kembali mengandung dan anak yang dilahirkannya kembar lagi guys. Mereka diberi nama Habil dan juga Labuda. Qabil dan Habil ini dua putra Nabi Adam alaihissalam yang terlahir dari darah yang sama, keluarga yang sama, orang tua yang sama. Tapi mereka berdua ini bener-bener beda guys. Gak ada mirip-miripnya gitu sifatnya. Sifatnya Habil ini udah kayak air, kalau Qabil tuh udah kayak api, bener-bener kontras banget. Qabil adalah seorang yang kikir. Dia memiliki banyak harta tapi dia tuh suka banget kayak very jealousy sama orang lain guys. Terus juga dia hatinya seakan tertutupi oleh nafsu. Kalau Habil, sebaliknya Habil ini adalah seorang yang baik, dia memiliki hati yang lembut, dia juga orang yang soleh, serta ia seringkali berbuat baik kepada orang lain. And one day, Qabil membunuh adiknya sendiri. Di saat anak-anak Nabi Adam dan Siti Hawa ini sudah balik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk menikahkan anak-anaknya yang tidak sekandungan. Jadi Qabil dengan Labuda, kalau Iklimah dengan Habil. Tapi ada masalah yang timbul. Dikarenakan menurut Qabil, Labuda ini parasnya gak secantik Iklimah, dia merasa cemburu, dia merasa dengki. Pada akhirnya karena Qabil emang gak mau ngalah, Nabi Adam yang gak mau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Adam memerintahkan kedua putranya untuk berkorban. Nah, siapa yang kurbannya diterima sama Allah, merekalah yang akan memilih Iklimah sebagai istrinya. Finally, mereka berdua udah mutusin nih apa yang akan dikorbankan. Karena emang Qabil ini memiliki lahan pertanian, ia mengkorbankan sebagian dari hasil taninya, tapi yang kualitasnya paling buruk. Sementara di sisi yang lain, karena Habil emang memiliki banyak hewan ternak, ia memberikan hewan ternaknya dengan kualitas yang paling baik, yang paling gemuk di antara semuanya. Akhirnya diserahkanlah korban mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengirimkan api untuk menandakan kalau Allah udah menerima korbannya mereka ini. Api yang panas ini kemudian menyambar hewan kurban milik Habil. Keputusan inilah yang membuat Qabil akhirnya murka. Ia marah. Ia berkata, "Sungguh aku akan benar-benar membunuhmu jika engkau jadi menikahi saudara kembarku." Habil pun menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Dan benar aja guys, di saat Nabi Adam alaihissalam pergi, Qabil menggunakan kesempatan tersebut untuk mengeksekusi rencana jahatnya. Qabil pun membunuh adiknya sendiri di saat adiknya sedang tertidur. Jadi posisinya nih, waktu itu Habil lagi tidur dan Qabil memukulnya dari belakang menggunakan batu. Dan akhirnya Habil meninggal di tangannya Qabil dengan cara dilempar batu, habis itu digigit dan juga Lokasi pembunuhan ini terjadi di sebuah gua yang bernama Gua Dam yang terletak di kawasan pegunungan Kasyun di wilayah utara Damaskus. Gak lama setelah pembunuhan itu, Qabil akhirnya menikah dengan Iklimah secara diam-diam. Itu dia guys, kisah pembunuhan pertama yang terjadi di dunia. Everything goes on. Nabi Adam alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah ia menjadi khalifah pertama di bumi. Ia juga mengetahui nama-nama benda yang ada di alam semesta. Masya Allah, banyak banget berarti ya guys pengetahuan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Ia juga memiliki postur tubuh yang luar biasa. Ia dikaruniai banyak keturunan. Ia juga menjadi penghuni surga, serta ia juga khalifah pertama yang melakukan perjalanan antar dimensi. Wow, gak kebayang ya guys. Jadi salah satu manusia pertama yang dilahirkan dari Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. I can imagine gimana sih waktu itu perasaannya jadi salah satu manusia pertama di bumi.
pasti beda banget ya sama zaman sekarang yang semuanya serba ada. Dulu pasti mau nyari apa-apa itu susah, dan pasti suasananya juga beda banget kan sama zaman sekarang yang semua orang pada pegang handphone. Kegiatannya orang-orang zaman dulu aja udah jauh berbeda. Kalau menurut kalian kisah kali ini kayak gimana? I personally think aku suka banget sama kisah yang kali ini. Kalian boleh komen di bawah, next aku ceritain kisah apa lagi. I'll see you guys on the next video. Jangan lupa untuk komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.